Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan teraktual untuk Anda terkait dengan kasus penembakan di kantor MUI. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Mustafa alias M berusia 60 tahun, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat, pernah mengaku sebagai wakil Nabi. Pengakuan Mustafa pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta tersebut setelah tertangkap polisi melakukan pengerusakan kaca ruang kantor Ketua DPRD Lampung pada Februari 2016 lalu. Mustafa kembali membuat gempar dengan melakukan penembakan di kantor MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Mustafa NR alias M pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat ternyata pernah melakukan tindak pidana pada 2016 silam. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan dari data yang ada, pelaku pernah melakukan pengerusakan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Saat itulah, Mustafa sudah berhasil ditangkap dan telah menjalani hukuman atas aksinya tersebut dengan dituntut 5 bulan penjara. Sebelumnya, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu pun viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Twitter @facialwars. Terlihat pintu kaca kantor MUI yang pecah dan serpihan kaca pun berserakan. Dalam postingan tersebut disebutkan beberapa orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut pelaku berjumlah 1 orang yang kini sudah meninggal dunia setelah melakukan aksinya. Polisi juga sudah menyita 1 pucuk pistol yang diduga milik pelaku yang kini masih diperiksa. Kita lihat tadi saya mendekat namun sinyal sangat jelek sehingga harus menjauh sedikit untuk bisa melaporkan kondisi terkini di gedung MUI Jakarta Pusat ini. Kita lihat petugas dari Densus 88 anti teror juga sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP terkait insiden penembakan di kantor pusat MUI yang dilakukan oleh 1 orang pria yang mengaku datang dari Lampung. Ada yang mati ya? Nggak ada. Penembakan aja. Memang ada ramainya di gedung MUI ini juga mengakibatkan arus lalu lintas macet. Banyak juga pengendara yang penasaran mengapa sampai terjadi begitu kepadatan di kantor MUI pada siang hari ini. Bisa dilihat ini petugas Densus berjaga. Majelis Ulama Indonesia. Pak, kondisinya gimana Pak? Di dalam Pak? Lihat petugas kepolisian juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung MUI kawasan Jakarta Pusat ini. Memang berdasarkan keterangan dari Wasekjen MUI Arif Fahrudin sesaat setelah kejadian bahwa kejadian penembakan ini dilakukan oleh 1 orang pria yang mengaku hendak
bertemu pimpinan MUI, namun karena ada prosedur yang harus dilakukan dan pria itu tidak sabar untuk menunggu hingga akhirnya menembakkan airsoft gun di area lobi MUI. Dan berdasarkan keterangan dari pihak MUI juga, yang bersangkutan sudah 2 kali sebelumnya mengirimkan surat ancaman kepada MUI, namun dia juga belum bisa memastikan ancaman seperti apa yang dia kirimkan sebelum akhirnya pada hari ini dia datang langsung, yang mengaku datang dari Lampung seorang diri, lalu menembakkan airsoft gun hingga melukai 2 petugas di Majelis Ulama Indonesia. Bisa dilihat polisi juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara, mensterilkan lokasi di gedung Majelis Ulama Indonesia ini. Ini adalah terlihat kemacetan. Ya, mungkin itu dulu Tribuners laporan live update saya dari lokasi kejadian penembakan di gedung MUI Jakarta Pusat. Saksikan live update selanjutnya dari tribunjakarta.com. Ya, Tribuners, sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 Brimob Anti Polri masih melakukan olah TKP. Ya, Tribuners, penembakan di gedung MUI Jakarta Pusat ini terjadi pada pukul 11 tadi oleh satu orang pria yang mengaku datang dari Lampung hendak memaksa bertemu dengan pimpinan MUI. Namun karena tak bisa begitu saja bertemu dengan pimpinan MUI, pria tersebut marah dan menembakkan senjata jenis airsoft gun di dalam lobi MUI yang mengakibatkan 2 petugas Majelis Ulama Indonesia mengalami luka. Satu mengalami luka di bagian punggung terkena peluru airsoft gun, dan satu mengalami luka pecahan kaca di tangannya, dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Kita lihat bahwa petugas Brimob juga dibantu selama proses olah TKP ini berlangsung, yang langsung dipimpin oleh nampaknya dari Polda Metro Jaya. Petugas juga berharap CCTV di area lobi MUI ini aktif sehingga memudahkan proses pengungkapan kasus ini, meskipun pelaku juga sudah berhasil diamankan karena setelah menembak pelaku berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan oleh petugas keamanan di di gedung MUI ini. Wasekjen MUI Arif Fahrudin juga menyayangkan ada insiden ini, di mana baru saja sama-sama umat muslim merayakan hari raya Lebaran, dan dalam momentum halal bihalal yang seharusnya masih dilakukan di awal Syawal ini justru terjadi aksi teror berupa penembakan.
Terduga pelaku penembakan di kantor MUI Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 disebutkan adalah warga Lampung. Menindaklanjuti kabar tersebut, Polda Lampung sedang melakukan cross-check terhadap identitas terduga pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kepada Tribun Lampung pada Selasa 2 Mei 2023. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad juga menyebut pelaku merupakan warga Pesawaran. Ya. Bang, bisa dijelaskan Bang terkait yang insiden hari ini di MUI Bang, itu informasinya adalah orang Lampung. Bagaimana Bang dari Polda Lampung? Ya, baik dari peristiwa yang terjadi, ya hari ini kita mengetahui bersama adanya peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2023 di kantor MUI Jakarta. Upaya yang kami lakukan dalam hal ini Kepolisian Daerah Lampung melakukan backup penyelidikan dan backup penyidikan terhadap peristiwa tersebut, yang mana kami mendapatkan suatu identitas terhadap yang patut diduga sebagai pelaku. Upaya penyelidikan secara mendalam ini tentu kami akan lebih berkoordinasi lagi, karena memang proses penyidikan ini tim penyidik dari Polda Metro Jaya yang akan melakukan upaya penyelidikan ini dan penyidikan ini. Kami membackup tentang database terhadap yang patut diduga terhadap tersangka M tersebut, dan tentunya dari data tersebut kami akan mengkonfirmasi kembali terhadap identitas yang memang sesuai domisili yang ada. Namun dari data yang ada tersebut kami akan menyampaikan secara up to date ya setelah data-data itu ada, tetapi dari data kami tentunya kami mendapatkan beberapa catatan kriminal yang ada. Dari peristiwa yang tersebut yang terjadi, salah satunya adalah motif yang sama seperti yang terjadi di kantor MUI. Namun kesemuanya ini kami akan kembalikan kepada penyidik dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Sifat kami adalah hanya kami melakukan cross check terhadap identitas yang ada dan termasuk domisili dan bagaimana apa yang dia lakukan selama ini. Mungkin itu saya sampaikan. Bang, kalau sedikit soal cross check tempat tinggal sendiri Bang, apakah sudah dipastikan M ini memang warga Lampung Bang? Ya, kalau otomatis dari data ya kami sudah koordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Renold Hutagalung. Bahkan Dirkrim sendiri yang menyampaikan kepada kami bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung akan melakukan backup terhadap tim penyidik Dirkrim Polda Metro Jaya. Dari data tersebut sudah diyakini bahwa itu merupakan adalah orang yang berasal dari wilayah Provinsi Lampung. Nah, secara apa mendetailnya, tentu kami lihat dari catatan-catatan yang ada. Mungkin ada pelaku telah melakukan suatu catatan kriminal yang ada di database kami. Mungkin itu bisa kami sampaikan dan kita tunggu penyampaian ini akan disampaikan langsung nanti oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Mungkin itu sampai sampaikan. Demikian. Bang, kabarnya itu orang Pesawaran ya Bang? Iya, pokoknya dari data tersebut sudah diyakini bahwa dari wilayah Provinsi Lampung ya. Tetapi dari detailnya nanti kita akan lihat. Kita akan yakinkan dulu karena tim atau penyidik saat ini tengah bekerja melakukan pendalaman terhadap bahan-bahan keterangan yang ada. Mungkin itu sementara. Belum ada indikasi keterlibatan dengan terorisme Bang? Kalau dari catatan-catatan yang kita punya Bang? Ya, untuk sementara mungkin kami dalam hal ini karena peristiwa ini baru saja terjadi 3 atau 4 jam yang lalu, ya tentunya kita tunggu dulu supaya kita kumpulkan alat bukti atau barang bukti yang agak terangnya suatu permasalahan dan publik bisa mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Mungkin itu sementara yang bisa 2 hal tersebut masalah informasi yang kami sampaikan. Demikian. Konkretnya untuk koordinasi dengan Polda Metro Jaya seperti apa sih, Pak Pandra? Ya, ini antara 2 direktorat pasti kami koordinasi ya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrim Polda Metro Jaya dalam hal ini melalui Kombes Hengki Haryadi dan juga dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Renold Hutagalung. Ya, jadi dan tim juga tengah melakukan pendalaman. Mungkin kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut. Baik, Demikian. jadi termasuk kita mengecek ke alamat pelaku ini? Otomatis, ya. Otomatis backup itu tidak hanya sebatas pengecekan, tetapi akan melihat secara fisik di mana lokasi alamat
Mulai hari ini udah mulai tuh. Langsung. Jadi pasca kejadian pukul 11 itu dapat informasi database bahwa dari wilayah Lampung kita lakukan pendalaman dan pengecekan. Sekarang tim atau petugas tengah bekerja. Kita tunggu saja hasil seperti apa. Ya sudah tahan dulu mas. Tahan dulu. Sebelumnya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ungkap fakta terbaru mengenai pelaku penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia pada hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Anwar Abbas menyebut terduga pelaku penembakan berasal dari Provinsi Lampung. Menurutnya, sebelum kejadian penembakan, pelaku sudah 2 kali datang ke kantor pusat MUI. Pada saat kejadian tersebut, Anwar Abbas sedang berada di lantai 4 kantor MUI. Anwar Abbas beserta pimpinan MUI lainnya sedang melaksanakan rapat rutin pimpinan. Lalu sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada salah seorang pimpinan MUI menginformasikan bahwa telah terjadi penembakan di lantai bawah. Anwar Abbas menjelaskan awalnya pelaku datang ke kantor MUI untuk bertemu dengan ketua MUI. Kemudian pada saat petugas akan naik ke lantai atas untuk memberitahu bahwa ada tamu, pelaku langsung melakukan aksi penembakan. Anwar menambahkan terduga pelaku penembakan tersebut diduga menggunakan senjata jenis airsoft gun. Anwar Abbas mengatakan kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu dikabarkan ada 3 orang korban akibat insiden penembakan tersebut. Semua korban tersebut merupakan staf di MUI. Saat ini, semua korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan meninggal dunia. Kendati demikian, Komarudin belum menjelaskan secara terperinci identitas pelaku maupun penyebab kematiannya. Polsek ya? Polres Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan. Atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Iya Pak. Iya Pak. Saya prihatin lah kenapa yang Fitri ini kok sampai bisa. Iya Pak. Halo Pak. Jangan terulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada bohongan, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun gesekan burunya softgun. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terluka. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya kayak shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Terkait dengan penembakan di MUI, warga saya itu memang betul, itu warga saya. Cuman kalau melihat keseharian dia sangat normal dan perilakunya sehari-hari sama seperti kita pada umumnya. Adapun kejadian yang di MUI itu mungkin itu saya belum paham karena kita kaget juga baru siang hari ini, sore ini kita baru tahu. Terus untuk pelaku sendiri, dia tinggal di rumah itu bersama siapa aja? Dia tinggal di Desa Sukajaya bersama istrinya dan anak-anaknya nggak ada di rumah. Anaknya berapa? Anaknya ada 3, yang pertama tuh keluar ke Korea kalau nggak salah ke Korea. Terus yang satunya udah nikah di Cirebon, yang satu lagi masih di luar. Terus untuk aktivitas sehari-hari dia bekerja sebagai apa? Petani ya, Petani. petani coklat. Bang, aliran Pak, memang dia sering mengikuti pengajian nggak Pak? Oh enggak, dia Enggak. biasa Oh, biasa. biasa aja ya. Tapi terkait perilaku sendiri, perilaku itu memang ada menjerumus ke arah penyimpangan dari aliran itu sendiri nggak Pak? Atau memang dia ada penyakit? Setahu saya nggak ada penyimpangan sama sekali. Cuman ya itu saya kaget pas dengar kejadian seperti ini. Pak, infonya dia pernah melakukan perusakan di gedung DPR juga terkait dengan pengakuan Nabi itu. Benar itu? Benar. Oh ya, kalau untuk perusakan di DPRD yang kemarin itu berapa tahun yang lalu, ya waktu saya belum jadi kades itu memang iya, tapi udah ditangani sampai selesai kan. Dan itu memang mengaku Nabi ya Pak, dia di situ? Kayaknya iya. Terus untuk pelaku sendiri, itu kan informasi meninggal dunia. Apakah akan dimakamkan di Sukajaya atau seperti apa? Oh, saya belum mendapat informasi. Kalau dia meninggal atau tidak, saya belum dapat informasi. Nanti lebih lanjut kita konfirmasi ke desa ya. Sementara kan Bapak itu warga Sukajaya, Kecamatan Waihilau yang dulunya Kedondong. Di KTP itu masih Kedondong, tapi karena sekarang sudah Kecamatan Waihilau mekar jadi 2, jadi Waihilau, itu adalah Kecamatan Waihilau, Desa Sukajaya. Menurut informasi yang kami terima dari warga dan dari pihak kecamatan bahwa memang inisial M ini yang melakukan teror penembakan di MUI ini memang sedikit, bukan sedikit ya, memang agak pikirannya terganggu. Dia pernah mengaku sebagai nabi di kantornya dan tahun 2016 pernah melakukan juga tindakan pengerusakan di Bandar Lampung. Dan ditangkap tapi dilepaskan karena mungkin masuk dalam kategori dalam gangguan. Seperti itu. Itu yang baru kami dapat sekarang. Pak, informasi bahwasanya pelaku sendiri meninggal dunia. Apakah akan dimakamkan di Pesawaran? Kami belum tahu status meninggal dunia atau belumnya, itu belum diinformasikan secara gamblang oleh Mabes ataupun dari Polda Metro Jaya. Setelah itu mendapatkan, kami akan mendapatkan informasi dari Polda Lampung, apakah jenazah diotopsi di sana apabila memang meninggal, dan apakah memang belum, itu kita belum tahu. Apabila meninggal pasti permintaan keluarga pasti izin Pak, apabila dengan peristiwa ini, apa sih sebenarnya upaya-upaya dari pemerintah daerah itu? Ya, preventifnya adalah selalu yang saya katakan. Sebelumnya juga ada kejadian yang melibatkan gangguan-gangguan seperti itu. Intinya adalah bukan hanya kerja keluarga, tapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, dan kelompok masyarakat yang ada di desa masing-masing. Kita saling pantau lah. Apabila ada doktrin-doktrin, ada masukan-masukan ajaran-ajaran yang sesat, itu segera terkonfirmasi.
jangan sampai itu berkembang secara lama, akhirnya jadi bola salju dan dia akhirnya menyebabkan kerugian hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Terus kita bersama TNI, Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat selalu mendampingi masyarakat dalam rangka menjaga masyarakat kita agar tidak terpapar isu radikal, lalu ajaran-ajaran sesat, dan juga ada penyimpangan-penyimpangan secara akidah. Pak, terkait kepemilikan senjata, Pak, apakah pemerintah Kabupaten Pesawaran berkoordinasi dengan Polres Pesawaran untuk identifikasi senjata, Pak? Tadi juga sempat saya tanyakan bagaimana terkait senjata yang digunakan. Ini belum terkonfirmasi apakah itu senjata benar, senjata api atau itu airsoft gun. Nanti kita akan terima informasinya dari Polda Metro yang sedang olah TKP. Jadi terus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 11 siang tadi. Saat ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya masih melakukan olah TKP dan mensterilkan lokasi kejadian. Di kantor MUI ini bisa dilihat arus lalu lintas menjadi tersendat karena petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Tadi saya sempat mewawancarai Wasekjen MUI mengatakan bahwa kejadian terjadi pada pukul 11 siang dan pelakunya berjumlah 1 orang yang mengaku datang dari Lampung dan memaksa untuk bertemu dengan pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan, tidak bisa serta-merta saja bertemu dengan pimpinan MUI, maka pelaku marah dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas resepsionis di gedung MUI. Tadi juga bisa dilihat bahwa kaca di lobi MUI yang mengarah ke parkiran berpecah berserakan. Ada 2 petugas MUI, yakni bagian resepsionis yang terluka, yang satu terkena tembakan airsoft gun di bagian punggung, dan yang satu lagi terkena pecahan kaca, dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara untuk pelaku sendiri sempat berusaha melarikan diri dari kantor MUI, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kita lihat tadi saya mendekat namun sinyal sangat jelek sehingga harus menjauh sedikit untuk bisa melaporkan kondisi terkini di gedung MUI Jakarta Pusat ini. Kita lihat petugas dari Densus 88 anti teror juga sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP terkait insiden penembakan di kantor pusat MUI yang dilakukan oleh 1 orang pria yang mengaku datang dari Lampung. Ada yang mati ya? Nggak ada. Penembakan aja. Ya, memang ada ramainya di gedung MUI ini juga mengakibatkan arus lalu lintas macet. Banyak juga pengendara yang penasaran mengapa sampai terjadi begitu kepadatan di kantor MUI pada siang hari ini. Bisa dilihat ini petugas Densus berjaga. Majelis Ulama Indonesia. Pak, kondisinya gimana Pak di dalam Pak? Lihat petugas kepolisian juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung MUI kawasan Jakarta Pusat ini. Memang berdasarkan keterangan dari Wasekjen MUI Arif Fahrudin sesaat setelah kejadian bahwa kejadian penembakan ini dilakukan oleh 1 orang pria yang mengaku hendak bertemu pimpinan MUI, namun karena ada prosedur yang harus dilakukan
Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.